gaji ditahan. Gaji ditahan. Jadi ibu, Sebelum diberhentikan tuh gaji ditahan. oke. Saya nggak bertanya nih, Mas, Mm-mm, mm-mm. karena passion saya itu emang ngajar di sana. Jadi Ya, saya nggak tahu nih gaji diberhentikan gitu loh. oke. Rekening Tapi di PNS. menit berikutnya atau di detik Mm-mm. berikutnya langsung auto auto dipotong. Iya, auto debit. Tapi kan harusnya itu atas perintah ibu dong, Iya, karena pemilik rekening ibu. iya, Pemotongan itu dialirkan kemana? tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kozin Amrullah di podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Dan langsung aja karena kita kedatangan sosok pejuang jauh dari Sumatera Barat sana. Namanya Budian. Lengkapnya siapa, Bu? Dia Rama Susanti. Dian Ramasusanti. Ibu sedang berjuang. Ya, ini saya tanpa basa-basi saya mau tanya, Ibu sedang memperjuangkan nasib Ibu sebagai seorang PNS yang dipecat Dipecat 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu. Ceritanya gimana, Bu? Surat pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri itu keluar September 2016. 2016. Ya. Padahal nggak mudah loh mencat PNS itu. Ya, Itu levelnya sampai harus ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara sana. kemana-mana saya menanyakan ini dan mendiskusikan ini, jawabannya selalu sama seperti yang Mas bilang gitu, nggak gampang memberhentikan PNS. Tapi saya merasa kok kayak saya diberhentikan gampang gitu. Dan ini sudah berlangsung selama 9 9 tahun, tahun sejak 2016. 16. Saya cari keadilan kemana-mana, 9 tahun ini masih belum membuahkan hasil. Apa alasan waktu itu? Pemberhentiannya Heeh. tidak masuk kantor. Tidak masuk kantor. Berarti yang memberhentikan orang kantor dong, bukan dari kementerian atau? Tanda surat itu ditandatangani oleh Menteri Agama. Oh ya? Ya, alam-alam seperti apa prosesnya, Pak? Saya juga tidak terlampau mengerti tentang bagaimana hukuman disiplin ini dijatuhkan waktu itu ya. Mm-mm. Kemudian saya coba pelajari dan saya lihat ada beberapa kejanggalan di surat itu. Boleh Mm-mm. saya bilang mungkin maladministrasi kalau boleh saya bilang. Karena posisi saya di SK 100% itu dosen, Mm-mm. calon dosen masih. Sementara di pemberhentian itu pengelola layanan akademik. Jadi disebutnya bukan Berbeda, dosen. bukan Eh, struktural, Jadi pengelola ibu layanan sebenarnya akademik. bekerja di sebuah institusi pendidikan Ya, perguruan tinggi, ya, ya. Nah, kemudian status ibu sebenarnya dosen, ya, tapi disebutnya sebagai pengelola layanan akademik di layanan. surat pemberhentian itu. Oke, di dalam surat pemberian itu. Dan itu ibu diberhentikan dengan alasan apa? Tidak masuk kantor Tidak masuk kantor. 144 hari. Sementara saya bersurat, saya mendampingi suami yang sakit. Suami saya sakit jantung. Oke, waktu Jadi saya itu. mengajukan surat cuti alasan penting. Mm-mm. Dan surat itu tidak dibalas Mm-mm. karena memang waktu itu posisi saya di Jakarta, saya tidak Mm-mm. menunggu balasan. Tapi karena saya mengerti pentingnya surat ini dan tidak hadir selama 3 bulan untuk Mm-mm. alasan penting, cuti alasan penting itu tentu lama. Maka Mm-mm. saya tidak mau surat saya masuk tanpa ada saksi yang mengantarkan. Maka saya Oke. minta ayah mertua untuk mengantarkan. Ayah Mm-mm. mertua kebetulan juga PNS waktu itu Oke. di DPRD Kabupaten, Mm-mm. PNS-nya, dan beliau mutasi dari Seknek. Oke. Jadi beliau insya Allah udah paham tentang surat menyurat. Nah, Oke. beliau masih menunggu di kantor waktu itu sampai ada salah seorang staf di rektorat itu yang melihat surat. Mm-mm. Kemudian bilang, iya Pak nanti disampaikan. Beliau Oke. merasa yaudah udah tersampaikan gitu. Mm. Nah, Tapi waktu itu ibu selama 3 bulan itu tidak konfirmasi, tidak apa menanyakan ke kampus atau apa gitu. tidak, komunikasi waktu itu tidak segampang sekarang Pak. Kalau sekarang Oke. kita bisa lewat WA, Mm-mm. ya kita bisa kirim pesan gitu. Kalau waktu itu kan masih SMS-an gitu. Mm-mm. Minimal atasan Dan lah, ya, atasannya dan sendiri. ada eh, dari awal masuk saya merasa seperti diintimidasi, Oke. seperti apa ya, kayak didiskreditkan gitu, dibedakan sama yang lain gitu. Oh, Saya nggak mengerti bagaimana itu kenapa? terjadi. Oh, jadi kalau feeling saya masalah utamanya malah bukan sekedar izin atau Ini cuti itu ya. penyebab Itu sepertinya pemantik, alasan tapi sebenarnya ada masalah yang mungkin lebih yang besar. lain. Apa kira-kira, Bu? Saya diangkat 2011 Oke. di kampus itu. eh, saya awal masuk diposisikan di staf pimpinan di Mhm. rektorat. Pernyataan pertama yang saya masih ingat sampai sekarang dari seorang
bapak yang berada di pimpinan di sana, Mm-mm. kenapa ibu ini bisa di posisi ini dengan jilbab yang lebar. Oh, oh. Jadi ada Heeh. Oke, sentimen ada sepertinya, Mas. sentimen. Ya, Mungkin kampus ibu mungkin nggak nyaman dengan jilbab ibu yang iya. lebar kali ya. Dan saya akui waktu kuliah saya memang aktivis, Oke, demo ukti-ukti dan lah ya. ukti-ukti. Tapi Ya. kan kampus ibu kampus Islam kayaknya kan? Saya berasal dari kampus negeri. Saya Oh, lulusan kampus negeri di kampus sana. negeri yang dulu aktivis, Mm-mm. lalu ini bekerja Lulus PNS-nya melamanya di sana. PNS-nya di Iya, kampus Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Kementerian Agama. Agama. Jadi mungkin ada Jadi dari masalah-masalah awal. begitu ya, Iya, yang akhirnya ibu merasa di dalam lingkungan pekerjaan nggak nyaman. tidak nyaman. Karena saya tidak diberi meja, Bang. Kita Oke. ada 3 orang yang menjadi Mm-mm. staf pimpinan waktu itu. 3 orang, 2 orang dikasih meja. Saya nggak. Posisi Hmm. saya di mana? Pantry bersama CS. Oh, padahal Saya ibu nggak protes dosennya. loh. Ya, saya Dos. nggak protes, Mas, karena merasa tugas utama saya dosen. Yang penting saya ngajar gitu. Mhm. Di sini kan ketika saya nggak ngajar, saya di kantor. Iya. Ibu ngajar mata kuliah apa? Biologi, Biologi. jurusannya Oke. biologi. Oke. Nah, jadi kemudian suatu waktu Mm-mm. ini ada orang kejaksaan datang Mm-mm. ke kampus itu. Oke. Pimpinan ini kayak gerasa kerusuk gitu. Kemudian ketika saya baru selesai ngajar, datang ke gedung itu, gedung rektorat, pimpinannya nyeletuk, siapa sih yang lapor ke kejaksaan? Kenapa ngomongnya justru ketika saya datang gitu? Oh, jadi Apa dituduhkan saya gitu? seakan-akan mencurigai ibu Ya, sebagai semakin sang tidak nyaman. pelapor. Ya, Semakin tidak nyaman lah ya suasananya di semakin tidak kantor gitu nyaman. ya. Eh, saya hamil anak yang kedua, Mm-mm. 2014. Saya majukan surat Mm-mm. cuti. Ketika saya masuk lagi ke kampus, dengan gampangnya orang di sana bilang, Ibu Dian kemana aja? Lah, saya kan cuti melahirkan. Iya, iya. Suratnya mana? Suratnya nggak ketemu, hilang. Hmm. Karena itulah, karena surat anak kedua hilang, maka ketika saya cuti, alasan penting mendampingi suami, saya minta orang tua, mertua saya itu untuk nungguin gitu, karena udah ada kasus sebelumnya gitu, Mas. Hilangnya sebenarnya hilangnya di kantor kan? Hilang Bukan di di tempat kantor. ibu kan? Bukan. Artinya ibu sudah Mengajukan orang surat. melahirkan ya Iya, kan? nggak mungkin dong saya Mengajukan. nggak ngajukan gitu, Iya. Mas. Nah, kemudian dibilangnya di kantor hilang. Iya, Ya nggak bukan ada hilang kita itu. nerima suratnya gitu. Iya, ya dihilang. Akhirnya saya bikin surat baru Oke, untuk itu. susulan. Susulan. Dengan backdated berarti dong. Iya kan? Iya, Kan ibu udah melahirkan Iya. ini. minta ke dokter Oke. lagi. Oke, iya iya. Luar biasa. Iya iya iya. Jadi bertubi-tubi. Kemudian saya ngurus taspen, nggak diizinkan surat pengantarnya, nggak dibuatkan gitu. Saya urus fungsional. Kita ada 11 orang waktu itu diterima, banyak. 11 orang itu ada 8 apa ya, saya lupa dosennya. Semuanya keluar fungsional. Oke. Saya sendiri tidak. Sementara jumlah SKS saya pernah sampai 27 SKS. Saking cintanya ngajar, lupa capek. Iya 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 iya. Saya lulusan terbaik dari kampus sebelumnya, Mas. Prajab pun saya lulusan terbaik gitu. Saya di mana-mana tuh kalau dikasih amanah tuh selalu berusaha yang terbaik Yang gitu. Jadi terbaik. ketika hak saya tidak diberikan tuh sedih banget. Iya iya iya. Akhirnya karena ayah mertua ada sejarah pernah di Jakarta dan suami juga tahu Jakarta, saya ke Menpan ini lapor tentang fungsional saya yang ditahan gitu. Iya. Bolak-balik ke Jakarta sekalian mendampingi suami yang harus check up jantung gitu. Oke. Beberapa orang akhirnya ngadu terbuka kan, mereka punya masalah di kampus. Masalahnya berbagai macam gitu. Saya bilang, kalau memang ada masalah tertentu yang berhubungan dengan bapak yang sama, bagaimana kalau kita kumpulkan tanda tangan, saya ajukan ke atas. Saya kan nggak mau berkoar-koar, Mas. Iya. Rasanya nggak level aja gitu kalau saya harus berkoar-koar kemana-mana Iya gitu. iya. Harus demo gitu enggak Harus lah ya. demo. Jadi ya kan, tetapi kan bahwa orang menyampaikan aspirasi walaupun secara tertutup kan sah-sah aja kan Sah-sah gitu ya. aja. Maka ibu mengajak Mengajak teman-teman teman-teman. kalau memang Oke. ada, silahkan deh. Saya berani untuk ke pusat supaya beliau mungkin diberi ya sesuai lah aturannya gitu. Saya nggak ngerti teknisnya bagaimana. Oke. Beberapa saat minggu atau ini setelah saya ngajakin beberapa orang itu, mulai terasa intimidasinya agak besar. Oke. Apa bentuk intimidasinya? Gaji ditahan. Gaji ditahan.
Jadi ibu, sebelum diberhentikan tuh gaji ditahan. oke. Saya nggak bertanya nih, Mas, Mm-mm, mm-mm. karena passion saya itu emang ngajar di sana. Jadi Ya, saya nggak tahu nih gaji diberhentikan gitu loh. oke. Ketika awal bulan baru mengerti gitu, kok memang gak ada yang masuk gitu ya. Mm-mm, Setelah 2 bulan baru ngecek gitu, nggak ada yang masuk, ternyata gaji diberhentikan gitu. oke. Saya tanya, kenapa diberhentikan Pak? Ibu Dian patuh-patuh aja. Hmm, Patuhnya di mana? Nggak ngerti. hmm, Fungsional saya kok nggak dikeluarkan Pak, sementara yang lain keluar gitu. mm-mm. Ya Ibu Dian eh, apa tidak melaksanakan tugas dengan baik atau bagaimana? Saya nggak ngerti. Saya merasa tidak pernah melaksanakan tugas dengan tidak baik Pak. Mhm. Fungsional itu menyangkut dengan status kita mengajar, Ya, membimbing mahasiswa penelitian ya. ya, atau penasihat akademik. Saya melakukan itu semua, tapi Mm. fungsional saya belum keluar gitu. Hmm, Saya nggak mendapatkan tunjangan fungsional gitu, ya. maaf ngomong, untuk hal-hal yang saya lakukan, dan itu levelnya dosen gitu, nggak Mm-mm. dapat. Oke Bu, jadi kalau gaji ibu sampai sekarang masih masuk nggak? Sampai sekarang sampai sekarang nggak masuk lagi Mas, karena dari 2015 itu kan sudah begitu masuk langsung cut, langsung Hmm. auto debit. Nah, auto debit. Ya, jadi saya nggak tahu masuk apa enggak ke Itu rekening, saya nggak tahu. rekening itu udah nggak bisa akses Saya lagi. nggak ngecek lagi karena menurut saya bukti yang kemarin itu sudah cukup untuk membuat saya membuktikan bahwa ini ada permainan gitu. Oke. Setelah itu saya nggak ngecek lagi karena memang dari 2014 akhir itu saya sudah nggak ngecek-ngecek gaji itu lagi, cuman selentingan ada, ambil gitu. Ya. Yang waktu itu dia bilang itu. Oke. Jadi sejak tidak keluar gaji itu, terus ibu makannya dari mana? Tentu punya suami, tapi tidak Kan sakit. tidak begitu besar. Hmm, Goncangan ekonomi sangat terasa. mm-mm. Jadi ketika saya diberhentikan ini Mas, maaf ngomong ya, saya diberhentikan. Saya Mm-mm. mungkin agak sombong sedikit ya, lulusan terbaik segala Mm-mm. macam gitu. Pas tes PNS pun saya lulusan terbaik dengan murni masuk ke kampus itu. Ya. Di saat itu bersamaan kampus itu mengajukan orang untuk jadi PNS, dan mereka notabene anaknya, istrinya, kerabatnya untuk diangkat menjadi PNS dari honorer. Iya, iya. Pakai Mereka buka jalan tol gitu. nepotisme lah Iya. ya. Ibu nggak pakai ordal nih ya. Saya yang nggak ada ordal Yang lainnya dibuang pakai gitu. ordal. Apa karena mereka takut ke saya? Takutnya karena apa gitu. Ya ini guys, kalau di kita ini ordal-ordalan itu masih terasa sekali. Di PNS aja masih terasa ya. Iya. Jadi Oke. saya sengaja nemuin Mas hari ini supaya membuka mata banyak orang bahwa banyak pimpinan-pimpinan itu, terutama di PNS, karena saya sebelumnya PNS, yang agak sewenang-wenang gitu. Mhm. Memegang jabatan tertentu kemudian sewenang-wenang terhadap bawahannya gitu. Dan rata-rata PNS itu takut bersuara karena takut dipecat. Takut dipecat. Buktinya. Iya, iya, iya. Nah ini teman-teman, para pejuang semua, silahkan, ini ibu ini salah satu contoh yang datang ke sini ngomong ya kejadiannya, ya supaya pada tahu bahwa segala sesuatu ketika ada kezaliman ya harus dilawan, harus diperjuangkan. Kalau kita ada hak, ya kita perjuangkan hak kita, termasuk teman-teman yang berada di ASN, karena teman-teman itu digaji oleh rakyat, oleh uang negara. Jadi atasannya nggak boleh semena-mena, kan gitu Bu ya? Iya, setuju Mas. Kalau menyangkut masalah gaji ya Mas, saya coba print out rekening koran. Ya. Itu kalau kode dari Kementerian Pusat, Kementerian Keuangan itu untuk gaji itu kan SPAM ya. Surat perintah pembayaran, saya lupa kepanjangannya apa. Cuma kalau ada SPAM itu berarti gaji dari kementerian masuk ke rekening kita, di rekening koran tuh. Jam 00.01 biasanya. Berarti gaji untuk tanggal 1 itu jam 00 tuh udah masuk gitu. Udah masuk, oke. Kemudian di jam yang sama berbeda detik satu aja gitu, ada pemotongan dari 0169. Itu kode untuk BRI daerah sana. Oke. Sebanyak apa masuk dari Kementerian Keuangan, sebanyak itu dipotong oleh. Jadi sebenarnya gaji ibu masih dari apa Kementerian Keuangan masuk ke rekening BRI ibu. Ya. Tapi di menit berikutnya atau di detik berikutnya langsung auto dipotong. Iya, auto debit. Tapi kan harusnya itu atas perintah ibu dong. Iya. Karena pemilik rekening ibu. Iya. Pemotongan itu dialirkan kemana? Tidak tahu. Bisa nggak minta ke BRI-nya? Alirannya kemana? Iya.
Kan harusnya tahu. Sebagai pemilik rekening kita punya hak untuk tahu. Jangankan begitu ya Mas, untuk sekedar saya ngecek rekening koran itu aja prosesnya lama waktu itu ya. Mm-mm. Untuk meminta, kalau sekarang meminta tentu udah sangat lama waktunya, udah 2016 ini. Iya. Waktu itu saya minta tuh perjuangan banget tuh dapat rekening koran itu. Datang ke banknya. Datang ke bank, hak saya, tapi mereka ngeluarkannya lama banget. Nggak pakai mobile banking. Kalau Waktu BRI itu kan itu ada. 2016 belum ada. Belum Atau ada. saya yang belum pakai. Kan HP saya masih yang ninut-ninut. Ya, Yang waktu itu yang sedang tren tuh BlackBerry. iya Belum BlackBerry ada bener. WhatsApp. Belum ada bener-bener. Aplikasi-aplikasi perbankan juga Iya, belum belum secanggih sekarang secanggih ya. sekarang. Jadi ada indikasi sebenarnya ibu dapat gaji, tapi kemudian berarti kan ada yang merintahkan kepada si pihak bank ini langsung ditransfer kemana? Berarti kan sebenarnya ibu dapat gaji, tapi mungkin ada yang ngambil gitu. Iya. Nah, Kira-kira siapa? rahasia itu terbongkar tahun kemarin 2024 saya kembali ke kampus memberanikan diri. 2024 tahun lalu 2 ya. tahun yang lalu. Iya, tahun lalu. Saya gemeteran loh Mas, benar, karena kampus itu kayak memberikan tekanan psikologi yang besar ke saya. Ketika saya nyampe, saya temuin bendahara bilang begini, Ibu Dian, sesuai dengan surat Komnas HAM atas pemberhentian gaji, berarti mereka ngakui ya. Iya. Kita pernah lapor ke Komnas HAM. Kita keluarkan uang Ibu Dian, tapi tidak termasuk yang bulan Februari, karena bulan Februari kita terlambat motong. Jadi Ibu Dian ambil kan uangnya gitu. Dan yang dikembalikan itu pun tidak sesuai dengan data yang saya punya pribadi, gaji saya yang diambil tuh berapa gitu. Oke. Jadi berarti Saya kan terima. mengakui. Saya Iya terima kan? uang itu Mas, karena posisinya waktu itu saya nggak punya apa-apa ini. Iya. Dengan perjuangan saya harus bolak-balik Jakarta gitu. Anak-anak harus sekolah gitu. Artinya sebenarnya itu kejahatan, Bu. Iya kan? Walaupun sekarang udah dikembalikan. Tapi kan berarti ini selama bertahun-tahun ya nggak? Iya. Sampai dari 2016. 2016. Ya, pertama kali Ibu diberhentikan itu kan? Pemotongan gaji Pemotongannya dari 2015. Pemotongan 2015. Yang tidak terdata 2014, tapi yang terdata benar-benar terdata itu dari 2015. 15 sampai dengan 2024. 2000 Kan Ibu datang lagi dan kemudian dapat penggantian 2004. Itu kan berarti selama berapa tahun itu? 2015 sampai 9 tahun. Gaji yang diberikan itu 1 tahun. 1 tahun aja? Yang 1 tahun. Oh. Karena dengan kita asumsi sempat sebelum lapor ke pemecatan. Proses ini saya udah kemana-mana Mas. Udah kemana-mana. Jadi ketika mungkin jadinya agak ini ya sedikit ya. Jadi saya ketika tidak mendampingi suami cuti alasan penting itu 3 bulan, bulan Maret, April, Mei. Tahun 2015. 2015, oke. Berarti 2016 Juni 2015 saya harusnya masuk kembali ke kampus. Waktu itu sudah ada portal kampus. Di tahun itu ada portal kampus. Mereka memberikan saya password. Saya udah masuk di awal semester ke password itu ke portal itu dengan password yang saya pakai itu kampus ya, yang biasanya kita login gitu ya. Login. Di bulan Juni tentu kan persiapan kita untuk semester selanjutnya. Saya dikasih mata kuliah apa aja, bimbingan ke siapa aja, apakah ada mahasiswa PA saya bermasalah atau apa gitu. Saya login nggak bisa. Login lagi nggak bisa. Saya tertekan, saya dibuang. Gimana caranya mau balik ke kampus? Ada sebagian orang yang saya minta berdiskusi bilang, kenapa ibu nggak balik aja? Tekanannya begitu besar untuk saya balik gitu. Begitu jahatnya, kayak saya merasa dijebak gitu loh Mas. Nah jadi saya bertahan di Jakarta, lapor ke Menpan, lapor ke KSN, dulu masih ada KSN, kemana-mana saya lapor waktu itu untuk mempertahankan kondisi saya yang tidak bisa balik ke kampus, untuk menyatakan kalau saya masih aktif, saya masih membimbing mahasiswa sampai mereka pasti skripsinya beres gitu, meskipun lewat email. Tetap nggak ada panggilan, nggak ada teguran, nggak ada apa gitu, benar-benar saya dilepas kayaknya. Akhirnya bulan September mereka datang ke ibu saya, guru SD. Mereka datang ke SD ibu saya. Mereka bilang, Ibu Dian suruh datang ke kampus tanggal 10 Oktober karena kampus masih butuh banyak dosen. Ibu Dian kok nggak balik-balik gitu. Saya berusaha balik tapi tidak dengan cara yang harus datang ke sana karena tekanan sangat besar, psikologi saya sangat kena gitu Mas.
ibu saya memang susah untuk komunikasi dengan saya gitu. Karena kondisi waktu itu saya nggak mau melibatkan orang tua di masalah ini. Iya. Sampai akhirnya tahu, beliau kaget gitu. Eh, saya pulang sekitar tanggal 7 Oktober kalau nggak salah, masih ada tiket pesawatnya waktu itu, saya di Jakarta. Saya pulang tanggal 10, saya datang ke kampus, temuin pembantu rektor 2. Surat itu sudah saya lihat. Saya kaget, di belakang surat panggilan itu ada surat terlampir kecil dilipat. Itu adalah SK pemberhentian. Saya berpikir kok SK kayak dilampir-lampirkan gitu. Atau mungkin ini hanya sebagai ancaman buat saya gitu. Saya pikirnya begitu, Mas. Akhirnya datang ke kampus. Jadi ibu sebenarnya kayak ditipu aja nih. Katanya dipanggil tanggal 10, membutuhkan dosen. Tapi ketika datang, justru di situ di dalam surat ada lampiran pemecatan. Wow. Temuin pembantu rektor 2. Pernyataan beliau sangat ketus waktu itu. Ibu dia sudah lihat kan suratnya? Saya nalar nih, suratnya mana yang dimaksud. Ibu dia kepetun aja. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 10 ya? Berarti udah terlambat bagian. Karena surat itu diantar tanggal 22 September. Saya baru lihat surat itu kemarin gitu. Kenapa yang dihitung dari sejak dia ngantarkan ke ibu gitu. Terlambat nih kepetun. Berarti cari dah caranya gimana lagi. Atau sore ini langsung ke Padang, Petun Padang. Nah, saya kemudian berpikir gini, Mas. Dengan semua jebakan-jebakan yang saya rasakan gitu, saya merasa kalau saya lapor ke Petun Padang pun bisa jadi mereka punya teman di situ yang akan menjebak saya. Saya takut. Akhirnya saya ke Menpan. Saya temuin Jakarta. Saya temuin asisten deputi SDM. Beliau yang menerima saya sejak awal pengaduan tentang fungsional saya yang tidak keluar itu. Beliau bilang, tanda tangan Bu Dian, kalau nggak tanda tangan kita nggak bisa lapor ke Bapek. Nanti di Bapek saya Menpan tuh diundang. Saya pastikan hak Ibu Dian saya bantu gitu, terima. Karena memang Bu Dian nggak salah di sini, saya lihat dari awal Ibu Dian udah lapor gitu. Nah, saya tanda tangan di depan beliau tanggal 14 Oktober gitu, Mas. Hari Jumat. 17 Oktober 2016, hari Senin, saya datang ke BKN, ke Bapek. Di sana ada banner tulisannya, apabila pengajuan ditolak 2 kali 24 jam. Oh, berarti saya bisa tunggu nih 2 hari di Jakarta sampai kalau ada ditolak berarti saya dikabari gitu. 2 hari ternyata tidak ditolak. Tidak ada berita penolakan. Akhirnya artinya diproses ini ya, pengaduan dalam ini ya. pikiran saya diproses. Maret 2017 saya terima surat dari Bapek. Saya berpikir, tidak ada ini, mungkin Menpan udah rapat, jadi sesuai janji yang diberikan pada saya mungkin ini clear gitu. Ternyata suratnya penolakan. Sementara di bannernya jelas-jelas tulisannya 2 kali 24 jam. Kok saya membutuhkan waktu dari bulan Oktober sampai Maret untuk ditolak gitu? Iya. Penolakan dari Kemenpan. Penolakan dari bukan, dari BKN. Dari BKN. Jadi lagi saya merasa sepertinya ada orang-orang tertentu yang ada kong kali kong di belakang gitu yang berusaha memang membuang saya dari kampus itu gitu. Setakut itukah ke saya gitu? Apa yang saya lakukan saya juga tidak mengerti nih, Mas. Feeling ibu apa? Kira-kira kenapa ibu begitu ditakutin atau di sejak orang kejaksaan datang itu saya mulai berpikir apa memang ada korupsi atau apa di kampus ini. Tapi itu feeling saya ya, Mas. Ibu. Karena begitu takutnya orang kejaksaan datang gitu. Dan saya takut ngomong ini sebenarnya. Saya pernah lapor ke polisi juga untuk penggelapan gaji. Dan Pak Kanit Bareskrimnya bilang, Kanit apa itu namanya ya, bagian kriminalnya bilang, Ibu bisa bukakan kita jalan nggak ke kampus itu? Karena kampus ini kayak sarang mafia, kita nggak bisa nembus gitu. Saya nggak ngerti. Saya takut ngomongin ini sebenarnya, Mas, tapi memang harus diomongin kayaknya karena. Tapi kan ibu ngomong sini karena mungkin udah buntu di mana-mana kan. Dan saya yakin yang di Indonesia ini banyak sekali kampus, banyak sekali ASN, pasti banyak juga yang mengalami hal-hal yang mungkin mirip kayak ibu. Dan setidaknya ibu bisa bersuara. Iya betul, Mas. Supaya orang-orang yang mungkin
barangkali mengalami nasib yang sama juga nanti bisa sama-sama ikut bersuara. Iya, Tujuannya apa? Ya untuk perbaikan iya, negeri ini gitu. benar. Mm. Jadi kalau saya rasakan di kampus manapun, mungkin yang saya coba diskusi dengan teman dan saudara, kebanyakan bilang dosen dan bagian struktural, misalkan kayak pegawai di kampus tuh seperti ada konflik yang tidak terselesaikan gitu. Orang-orang yang di bagian administrasi itu seperti iri terhadap dosen gitu, sehingga mereka ya akhirnya ada kenaikan pangkat yang harusnya lancar dipersulit. Dan dosen kebanyakan mungkin tipikalnya kayak saya, Mas. Kita ngajar tuh udah happy aja gitu. Ya pokoknya karena memang passionnya di ngajar Iya, ya, ngajar, penelitian, gitu ya. pengabdian itu udah seneng gitu. Jadi akhirnya lupa mengurus administrasi yang dikerjai Ya. oleh orang-orang yang paham di sana gitu. Lupa mengerjakan administrasi, akhirnya dikerjain, dibantuin. Masya Allah. Iya. Iya. Nah, sekarang Ibu kan sudah berarti 9 tahunan ini nggak ngajar, nggak apa gitu ya. Kalau aktivitas ngajar karena masih emang passionnya di ngajar, saya ngajar di sekolah-sekolah swasta atau terkadang bimbel gitu, Mas. Tapi yang tidak resmi tentunya, karena kalau saya di lembaga resmi dan terikat, tentu nanti saya nggak bisa ngejar lagi nih PNS ini gitu. Beberapa menawarkan tuh jadi dosen kontrak mungkin atau apa yang pegawai kontrak gitu. Saya lebih memilih freelance karena target saya di sini gitu. Targetnya nanti bisa kembali. Iya, karena saya ingatnya kayak nasihat para ustadz kita nih, Mas, di Al-Fatihah ya. Iya kan Abu dua, iya kan nasta'in kan. Nasta'in itu berarti kan kita minta pertolongan Allah setelah kita berjuang habis-habisan gitu. Jadi nggak mau berhenti habis-habisan berjuang karena itu. Karena emang ini surat ini maladministrasi. Iya, makanya Ibu datang ke podcast Pejuang karena podcast ini memfasilitasi para berjuang untuk berjuang. Semoga saya termasuk pejuang yang tidak mau berhenti untuk berjuang. Iya. Melawan kezaliman ya. Betul, minimal dicatat oleh yang di atas sudah pernah berjuang. Ya nggak? Ya betul. Nah Bu, emang Ibu yakin bahwa surat pemecatan itu sebenarnya belum final? Atau mungkin sebenarnya nggak ada? Kan Ibu bisa tunjukkan nggak sih bukti-bukti tadi? Mungkin nanti ada beberapa ya berkas-berkas. Mungkin bisa ditunjukkan Bu, kali Bu ya. Ini kan ada tanda tangan menteri nih Bu. Iya, 5 September Mas. 2016. Tanda tangan menteri 2016. Jadi karena ini suratnya 2016 kan udah lama sekali gitu. Tinta yang saya gunakan udah kekuningan tuh, Mas. Oke, ya karena basah. Ini ya benar. Saya tanda tangan langsung gitu. Karena kalau tinta biasanya berubah ya, pudar ya. Warna. Sementara tanda tangan menterinya nggak berubah sama sekali. Bahkan ada bekas hapusan editan. Mungkin kualitas pulpennya lebih bagus. Lebih bagus pulpennya dosen daripada menteri. Iya, jadi kayak apa namanya tuh cetakan. Iya, kayak apa? Dugaan saya begitu. Scan ya. Tanda tangan itu bukan tanda tangan asli karena SK 100%, SK CPNS saya tanda tangannya tanda tangan pena. Basah gitu dengan stempel yang jelas gitu. Stempelnya seakan-akan ragu mau menstempel, tanda tangannya pun tidak basah gitu. Kemudian ada bekas kalau kita pakai kayak Corel Draw atau Photoshop gitu ya, ada bagian erasernya. Itu ada sebagian kanan tanda tangan Pak Menteri itu kayak sisa eraser gitu. Tapi kan ini ada nomor suratnya nih. Nanti harusnya bisa dilacak nih. Nah, jadi saya Mas masih belum berhenti berjuang memang 2016 pada bulan Mei. Itu 2014 Masya Allah 2024 bulan Mei tanggal 2 saya datang ke Kementerian Agama. Saya menemui kepala kepegawaian di sana yang baru aja dilantik sebulan apa 2 bulan sebelumnya gitu. Saya minta waktu untuk audiensi. Saya tanya, begini Pak, logikanya saya ikut tes kemana-mana untuk PNS ini, kemudian saya tinggalkan begitu aja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mencintai pekerjaan ini gitu. Apa mungkin saya pergi begitu aja, mahasiswa selalu dekat dengan saya gitu. Kayak saya menikmati pekerjaan ini gitu. Kemudian yang ketiga, saya mau lihat surat aslinya. Karena saya merasa belum lihat surat asli. Jawaban beliau,
Oke Bu, nanti kita carikan surat aslinya. Ya. Saya nunggu ini, pulang ke Padang, saya nunggu, akhirnya bulan Juni beliau membalas surat. Oke. Surat itu ada tulisannya rahasia Mas, tapi entah kenapa di bawahnya ada tembusan ke saya. Mungkin karena beliau kasihan sama saya, Allahu alam ya. Harusnya itu nggak ditembuskan, pendapat beberapa orang itu harusnya nggak ditembuskan ke ibu, kan itu rahasia gitu. Saya membaca di sana bagian kepegawaian meminta kampus untuk mengirim kembali berkas yang berkaitan dengan Ibu Dian. Masa depan saya dipotong habis-habisan sama mereka. Kemudian anak-anak saya terlantar gara-gara ngurusin ini, dan mereka ternyata nggak punya berkas di pusat. Iya. Luar biasa rasanya itu Mas. Jadi berkas kepegawaian Ibu yang awal-awal tadi itu nggak di setor ya ke... Kan nggak gampang memberhentikan PNS. Kok nggak ada berkas di pusat gitu? Iya. Dan pasti ada sidang-sidang. Tadi suratnya ada alasannya kalau nggak salah, sebentar. Iya, ada alasannya. Ada alasannya di bagian atas. Dengan tidak berupa pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai tidak atas. Jadi memang ini diproses oleh kampus gitu ya. Tanpa sekalipun di BAP. Oke, tanpa ada proses BAP. Jadi saya nggak tahu sama sekali gitu. Oke. Dan di bulan Mei itu saya ngecek di bagian kepegawaian, kemudian diarahkan beliau untuk kepegawaian, ngecek data di sana, diketik sama bagian staf kepegawaian nama lengkap, keluar masih ada pegawai, statusnya pegawai. Saya kaget, beliau juga lebih kaget lagi. Ibu ternyata masih aktif, kata dia gitu. Mungkin refleks gitu. Saya bilang, boleh saya foto di shutdown layar itu, di close gitu loh Mas. Nggak boleh foto. Alasan mereka, mungkin ini sistem terlambat kali update. Lah kasus ini 2016 loh. Saya datang ke sana 2024 gitu. Iya, 9 tahun kemudian. Luar biasa Mas. Yang paling ini ketika rekening PNS saya masih aktif, ya. Ketika saya asma, saya berobat, askes masih bisa saya pakai. Saya cek ke Taspen, mereka nggak terima surat tembusan. Jadi surat tembusannya kan banyak gitu. Saya cek tuh ke tempat-tempat yang bisa saya jangkau gitu, nggak terima surat tembusan pemberhentian. Sementara ini kasusnya pemberhentian loh, hajat hidup orang di sini gitu, kok nggak tuntas gitu. Jadi saya merasa masih ada peluang saya untuk berjuang gitu. Kalau memang ini salah, harusnya ya Mas, kementerian bikin surat dong, surat keputusan baru bahwa memang ada kesalahan di situ, di surat itu, untuk pembatalan surat ini gitu. Kembalikan hak saya gitu. Karena saya bukan teroris gitu, saya bukan kriminal, saya tidak korupsi, justru saya berusaha menyelamatkan uang negara gitu, tapi malah saya dibuang gitu. Jadi hadir di podcast ini sebenarnya tujuannya selain sharing, ya, selain tujuan datang ke podcast ini selain tujuannya supaya sharing ke teman-teman lain, dosen atau PNS yang merasakan hal yang sama gitu. Yang kedua juga saya mau hak saya dikembalikan. Karena buat saya dan keluarga di Sumatera Barat, menjadi PNS dosen itu sebuah prestise gitu. Saya lahir di keluarga yang rata-rata guru PNS, Mas. Dan kita yang seletingan sepupu-sepupu saya itu kebanyakan dosen PNS. Jadi kita berpendidikan, well educated semua gitu. Ya ketika kasus ini muncul, keluarga besar itu kayak marah ke suami karena menganggap ada karena penyakit itu, ya gitu deh. Saya susah membahasakannya kalau untuk urusan keluarga, karena itu yang saya rasakan di keluarga besar kita, kayak PNS ini bermasalah karena ada masalah itu. Oke. Dan Sumatera Barat Ibu adalah di Kabupaten apa? Asli saya Kabupaten Solok. Kabupaten Solok. Ya, tapi saya tempat bekerja di Kabupaten Tanah Datar. Tanah Datar. Oke. Tinggal di sana, keluarga mertua saya tinggal di sana. Jadi jadi rumah keduanya di sana. Rumah kedua di sana ya. PNS itu gaji dipotong itu harus ada surat SKPP-nya gitu, Mas. Surat itu gak pernah saya terima itu. Diambil begitu aja.
Iya, Atau perlu makanya dibilang juga? iya ya. Jadi sebenarnya ketika gaji ibu tadi dipotong atau dipindahkan ke rekening lain, kan harusnya ada Iya, harus ada. surat keterangan pemberhentian pembayaran gitu. Dan Mm-mm, saya nggak terima itu. nggak pernah terima. Jadi nggak pernah terima surat keterangan pemberhentian pembayaran, tiba-tiba gaji dipotong, Mm-mm, tidak pernah di panggilan SP1, mm-mm, SP2 dan seterusnya, apalagi BAP nggak pernah. Tiba-tiba surat yang datang itu ini datang ke orang tua. mm-mm. Ketika saya datang ke kampus, mereka bilang kok kayak saya nggak di BAP, kok tiba-tiba ada surat ini. Kemudian alamatnya nggak jelas. Kok alamat ibu saya kerja bisa ketemu? Dibilangnya nggak jelas. Email saya masih email sama mahasiswa sampai mereka penelitiannya selesai loh mas. Mm-mm. Kan ada email berarti kan, kok nggak Iya, kirim surat lewat email gitu. iya, iya, iya. Jadi saya merasa benar-benar dijebak di sini Mm-mm. untuk dikeluarkan gitu, untuk tidak masuk, sehingga pasal yang diberlakukan itu pasal tidak masuk Tidak kerja gitu. masuk, ya. Jadi dibuat supaya tidak masuk, akhirnya ibu dijebak di Iya. situ ya. Oke, baik teman-teman, kita tutup ya podcast kita kali ini. Baik teman-teman, itu tadi dengan sosok pejuang Ibu Dian yang sedang memperjuangkan nasibnya sebagai ASN eh, di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Kita tutup podcast kita kali ini. Pejuang bukan Hadapi. hadapi.